Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film ini berkisah tentang seorang hacker yang menciptakan sebuah program berbahaya yang dapat menimbulkan perang dunia ketiga. Namun untuk menghentikan itu, hacker jahat itu harus dihentikan dengan seseorang yang juga seorang hacker. Jadi hacker baik akan memburu hacker jahat. Dan berikut adalah kisahnya. Di awal film terlihat seorang pria yang tengah asik menatap layar laptopnya. Ia diketahui sebagai Drew, yang merupakan seorang hacker hebat yang selalu termotivasi untuk mengacaukan sistem dari para teroris. Pria yang menamai dirinya sebagai Blackjack ini sedang mencoba meretas sistem dari sebuah kelompok teroris di Timur Tengah yang sempat menyamar sebagai organisasi dari suatu kantor berita. Di tengah aksinya tersebut, Drew mendapat telepon dari salah satu temannya bernama Eric yang memberitahunya bahwa posisi Blackjack telah diketahui oleh pihak kepolisian, dan temannya itu menyuruh Drew agar bisa segera meninggalkan lokasi tersebut, termasuk dengan menghancurkan semua komputer yang bisa menjadi barang bukti atas aksinya kali ini. Dalam pelariannya, Drew sempat mengaktifkan ranjau paku melalui AI yang bernama Ahab, hingga membuat salah satu mobil yang mengejarnya terhenti, termasuk dengan meretas sistem pengereman pada mobil lainnya, yang membuat jumlah mobil yang mengejarnya pun semakin berkurang. Namun sialnya, hal tersebut tidak berlaku pada mobil keluaran lama yang tak bisa diretas oleh Ahab. Hingga akhirnya Drew berhasil dikepung dan ditangkap oleh kelompok polisi itu. Kini Drew terlihat sudah berada di markas CIA Blacksite yang terletak di Bulgaria. Ia diinterogasi oleh Holden yang merupakan salah satu anggota dari CIA dan mengaku telah cukup mengenalnya sejak Drew masih berusia 14 tahun. Tidak hanya itu, Holden juga mengungkapkan masa lalunya yang merupakan atasan dari Drew ketika dulu masih bekerja di sebuah perusahaan IT bernama Socom. Di tempat tersebut juga terdapat agen Connolly yang turut menjelaskan kondisi Chicago saat ini yang sedang mengalami pemadaman listrik, dan ditenggarai merupakan aksi dari pihak tertentu yang secara sengaja telah meretas sistem pengoperasian generator hingga mengakibatkan 200.000 tenaga listrik menghilang. Ia juga menyebut tentang adanya resiko yang lebih buruk jika kondisi itu tak diperbaiki dalam waktu kurang dari 6 jam. Yang mengejutkan, pelaku peretasan kali ini menggunakan sistem Pantheon yang diketahui merupakan sistem dengan teknologi tinggi dan harus membutuhkan kunci enkripsi untuk bisa membobolnya. Meski pada awalnya Drew menolak untuk bekerja sama dengan berdalih bahwa itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, namun pada akhirnya ia tetap melakukannya karena adanya ancaman penjara yang dituduhkan padanya. Di tempat lain, terlihat seorang hacker pria dan pacarnya yang bernama Bess sedang melakukan negosiasi harga dengan seorang makelar. Hacker itu tampaknya merupakan pelaku yang menyebabkan pemadaman listrik di Chicago, dan ia menginginkan uang senilai $10 juta untuk program Pantheon serta kunci enkripsi yang dibuatnya. Kembali ke Drew, hacker itu kini mendapatkan banyak pujian menyusul laporan tentang hidupnya listrik di Chicago yang sempat padam tadi. Semua menyangka jika itu merupakan hasil kerja dari Drew. Namun ia sendiri justru merasa terkejut dan janggal atas semua kejadian kali ini, karena ia mengaku belum melakukan apa-apa. Bahkan aksesnya pun dikunci oleh Pantheon. Drew juga mencurigai jika aksi pemadaman listrik tadi hanyalah sebuah tes saja oleh si hacker di luar sana untuk menguji kehebatan dari Pantheon yang telah diciptakannya. Drew kembali menjelaskan bahwa Pantheon merupakan sistem canggih layaknya implan yang bisa sangat berbahaya dan menimbulkan malapetaka jika tetap dibiarkan saja, kecuali bila dihentikan oleh kunci enkripsi itu sendiri. Hingga pada akhirnya, Holden pun membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Connolly, dan Drew yang menentukan siapa anggota yang akan direkrutnya. Anggota tersebut ada Fisher yang temperamental dan ahli dalam peledakan, Gloria Miller si cewek cantik yang sangat legit sekali. Dia sangat ahli dalam pengintaian.
serta Dimitri, mantan KGB, sekaligus juga pernah menjadi rekan Fisher di aksi mereka sebelumnya. Kini mereka semua dibekali persenjataan dan sebuah mobil oleh Holden, yang tanpa menunggu lama langsung menuju ke bar yang sekaligus menjadi tempat berkumpulnya para neo-Nazi. Tempat itu diyakini menjadi titik koordinat dari sosok yang sempat mengepatch backdoor dari Drew, meski ia belum bisa menemukan kode enkripsi dari Pantheon itu sendiri. Dan tujuannya kali ini adalah untuk bisa meretas komputer di sana demi mendapatkan petunjuk yang ia butuhkan. Sialnya, Connelly yang sudah sempat menyematkan chip pada laptop yang menjadi targetnya malah ketahuan dan harus berurusan dengan orang-orang di bar tersebut. Bahkan situasi semakin bertambah kacau ketika Fisher memaksa masuk ke bar. Namun akhirnya ia dan Connelly berhasil kabur dari sana. Sementara itu di sisi lain, hacker yang menjadi dalang dari aksi pemadaman listrik di Chicago tempo hari kini mendapat telepon dari pemilik laptop di bar tadi yang menjelaskan tentang semua kejadian yang baru saja dialaminya. Dan ia pun harus meregang nyawa atas kecerobohannya itu. Kembali ke Drew, berkat chip yang sempat dipasang pada laptop di bar tadi, ia kini sudah berhasil mendapatkan petunjuk dengan terungkapnya tabs yang menjadi nama dari hacker si pembuat Pantheon. Dan sekarang ia sedang memburu sosok makelar yang menjadi broker dari transaksi penjualan Pantheon itu sendiri. Berbekal sumber wifi di taman kota yang selalu digunakan oleh si makelar dalam mengirim tiap emailnya, Drew akhirnya berhasil menemukan sosok makelar yang dicarinya. Namun sialnya mereka justru kehilangan sosok tersebut ketika si makelar pergi ke sebuah stasiun bawah tanah. Tanpa disangka, ternyata ada pacar Tabs yang selama ini sudah mengikuti Drew dan kawan-kawan tanpa mereka ketahui. Tak lama dari itu, Holden ditembak oleh orang misterius yang menyebabkan lengannya terluka. Dan bersamaan dengan itu, ternyata ada seorang jenderal yang mendapat telepon tentang melesetnya tembakan yang ditujukan ke Holden. Connelly bersama dengan satuan polisi lainnya tengah menyergap sebuah lokasi yang diyakini menjadi tempat persembunyian si makelar. Melalui sinyal yang ada, mereka semua menuju ke lokasi sesuai dengan arahan dari Drew. Sialnya, sumber sinyal yang dituju selama ini justru berasal dari seekor keledai yang ternyata sedang membawa keranjang berisi mayat dari si makelar tadi. Situasi bahkan semakin bertambah kacau ketika Connelly dan yang lainnya mendapat serangan dari sniper misterius yang menumbangkan beberapa anggota di sana. Termasuk Connelly yang dikejutkan oleh kemunculan Jennifer yang diketahui merupakan mantan rekan kerjanya sendiri dan merupakan pacar dari Tabs. Dia pun tanpa ragu menghabisi Connelly. Di sisi lain, terlihat Tabs yang sedang berbincang serius dengan sang jenderal. Dari sana diketahui bahwa jenderal tersebut ternyata menaruh dendam pribadi dengan Moskow. Dan Tabs nampaknya bisa menjadi perantara untuk melampiaskan dendamnya tersebut. Saat perbincangan tentang harga dari Pantheon belum disepakati, tiba-tiba pacarnya datang. Dan Tabs meminta pacarnya untuk menghabisi jenderal itu. Namun secara mengejutkan, pacarnya itu ternyata telah bersekongkol dengan sang jenderal. Hanya karena ia dibayar 2 kali lebih besar dari bayaran yang diberikan oleh Tabs. Sementara itu, Pentagon mengirimkan data lengkap dari target buruan Holden. Dan terungkaplah data asli dari pacar si hacker yang bernama Bettina Beskarvov, yang menjadi mata-mata sekaligus aset Rusia yang sangat berharga. Wanita itu juga dilaporkan telah bekerja untuk seorang jenderal bernama Konstantin, yang diketahui telah meninggalkan Rusia saat runtuhnya tembok Berlin. Jenderal itu juga kini diketahui menjadi pemimpin dari sepertiga pasukan bersenjata di Bulgaria. Dari semua data tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Konstantin sangat berpotensi untuk memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga bila ia berhasil mendapatkan kunci enkripsinya dari Pantheon. Tak lama dari itu, tiba-tiba semua listrik di Bulgaria padam, yang merupakan salah satu aksi dari Tabs, yang kini berada di bawah kendali Konstantin.
Menyadari situasi yang semakin genting, Drew kembali menghubungi Eric untuk mencari tahu petunjuk apapun tentang Tabs. Hingga kemudian didapatlah fakta menarik tentang rokok elektrik yang selama ini selalu digunakan oleh hacker tersebut. Drew meyakini jika produk rokok elektrik yang digunakan Tabs merupakan buatan Cina yang telah tertanam backdoor di dalamnya. Dan itu bisa menjadi celah untuk bisa mengetahui lokasi dari Tabs. Setelah mendapatkan titik koordinat yang diyakini menjadi lokasi Tabs, Drew dan yang lainnya kini menuju ke tempat tersebut yang merupakan lokasi pembangkit listrik di Bulgaria. Meski dijaga ketat oleh banyak pasukan bersenjata, namun hebatnya Gloria mampu menunjukkan kehebatannya dalam menggunakan sniper. Wanita itu sukses menumbangkan 2 penjaga hanya dalam 1 tembakan saja. Dengan perlahan, semuanya berhasil menyelinap masuk. Hingga kemudian, Drew pun masuk ke salah satu ruang generator dan menemukan sebuah komputer yang memberikannya akses untuk meretas sistem di sana. Dari sinilah akhirnya diketahui bahwa Tabs telah menyeting Pantheon dengan merubah arah saluran gas menuju ke kota, yang dipastikan bisa memicu ledakan besar di kota tersebut. Di saat yang sama, Tabs langsung menyadari adanya penyelinap yang telah masuk ke mainframe dari sistemnya. Hal itu juga membuat Konstantin langsung mengecek semua tempat di sana untuk memastikan kebenaran tersebut. Sementara itu, Fisher dan Dimitri yang mengenakan seragam penjaga malah diberi kejutan oleh beberapa penjaga lainnya yang ternyata telah menyiapkan acara ulang tahun untuk rekan mereka. Sontak saja, kejutan itu malah disambut Fisher dengan berondongan tembakan yang membuat semua penjaga di ruangan tersebut berjatuhan. Sialnya, penjaga yang harusnya diberi kejutan ulang tahun tadi malah sekarang datang dan menyalakan alarm karena menyadari adanya penyusup yang masuk. Mendengar adanya bunyi alarm, semua penjaga pun langsung bergerak mencari penyusup yang masuk. Tak terkecuali dengan beberapa penjaga yang tadinya sempat mengawasi Tabs di ruangannya. Menyadari tidak adanya penjaga yang mengawasinya, hacker itu pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan membawa kunci enkripsi Pantheon bersamanya. Sementara itu di tempat lain, Gloria dan Drew yang sempat mendapat serangan dari 2 penjaga kini malah mendapati Tabs yang sedang berusaha kabur. Drew awalnya ingin membujuk agar Tabs mau menyerahkan kunci enkripsi yang dipegangnya. Namun hacker itu malah berusaha menyerangnya, dan tanpa sengaja Drew malah menembak lengan Tabs hingga membuatnya kabur. Dan kunci enkripsi itu pun terjatuh lalu rusak. Ia yang pada dasarnya tidak mengerti tentang sistem analog akhirnya dibantu oleh Gloria untuk bisa mengembalikan sistem saluran gas menjadi seperti semula dengan membuat jaringannya sendiri melalui kabel yang terlihat sangat berantakan. Namun di tengah upaya tersebut, Fisher menghubunginya untuk memberitahu keberadaan Bess yang menurutnya bisa menjadi penghalang baginya. Alhasil, Gloria pun merasa tertantang dan langsung mendatangi Bess untuk mengajaknya berduel. Sementara itu, Dimitri yang tadinya sempat kabur kini kembali muncul dan membantu Fisher dalam menghadapi Jenderal Konstantin. Hingga akhirnya kerjasama kedua pria konyol itu pun membuahkan hasil, di mana Fisher yang sukses meledakkan tank yang dikendarai oleh Konstantin. Sedangkan Gloria yang sempat berduel sengit melawan Bess akhirnya berhasil menghabisi mata-mata Rusia itu. Bersamaan dengan berhasilnya Drew dalam memperbaiki sistem saluran gas hanya beberapa detik sebelum ledakan besar terjadi di kota itu. Keberhasilan itu pun mereka rayakan dengan menyantap kue ulang tahun yang sempat ditemukan Fisher dan Dimitri sebelumnya. Dan 1 bulan pun berlalu. Drew bersama dengan yang lainnya kini diangkat menjadi agen resmi CIA dan akan memulai kembali misi mereka yang baru. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul The Throwaways, di mana sebuah program bisa sangat berbahaya jika dimanfaatkan untuk kejahatan. Apalagi semuanya yang saling terkoneksi.
Tidak akan mustahil bagi hacker untuk meretas apapun demi kepentingan tertentu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video mantap selanjutnya. Yoi banget gitu.